Bagaimana hukum perempuan yang sedang dalam keadaan haid, kemudian dia berniat ihram atau umroh? Apakah itu sah atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bagaimana hukum perempuan yang sedang dalam keadaan haid, kemudian dia berniat ihram atau umroh? Apakah itu sah atau tidak? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang sudah mengklik video ini, yang baru join, baru bergabung di channel Muksid Haitami ini, silahkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis insya Allah. Kemudian silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan bahas masih seputar umroh dan haji, dengan tema yaitu bagaimana hukum perempuan yang berniat ihram ternyata masih mengalami haid. Ini tentu banyak dialami oleh para jamaah umroh, wanita tentunya ya, karena kalau laki-laki nggak mungkin. Jadi ada beberapa jamaah saya yang kebetulan ya pada saat mau melaksanakan ibadah umroh, mau ke Mekah, tapi sebelum ke Mekah itu, satu hari sebelum ke Mekah ya, dia mengalami haid dan dia bingung apakah ini boleh niat dan sebagainya. Maka di video ini saya akan menjawab sesuai dengan referensi yang sudah saya cari ya, di beberapa referensi ya. Apakah dia, seorang perempuan haid itu, tetap bisa melanjutkan haji atau umrohnya sementara dia sedang berhadas besar? Ya, haruskah dia menunda niat ihramnya dan menunggu sampai suci dari haid? Nah, menurut para ulama, ya, ulama madhab, artinya para ulama madhab berpendapat kewajiban untuk berniat ihram dari miqat Makkah ini berlaku umum, ya, untuk semua jamaah haji atau umroh, baik yang tidak dalam keadaan haid atau bagi yang sedang mengalami haid, maka harus berniat ihram. Kemudian menurut Al-Imam Syafi'i, salah satu imam madhab dari 4 madhab itu, beliau berpendapat tidak ada larangan bagi perempuan haid untuk berihram. Bahkan ihram yang dia lakukan itu tetap dianggap sah sekalipun sedang dalam keadaan haid. Ya, jadi sudah jelas ya, boleh ya, boleh perempuan haid misalnya besok nih mau ke Makkah untuk umroh. Niatnya kan di Masjid Bir Ali. Nah, tapi kemudian si perempuan ini, jamaah perempuan haid misalnya malamnya, maka besoknya ya, tetap boleh berniat sebagaimana jamaah yang lain niat. Dia juga tidak diharuskan membayar fidyah apapun karena telah berihram dalam keadaan haid. Mengingat suci dari haid, ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar tidak menjadi syarat sah ihram. Jadi ketika kita juga berniat ihram, sebetulnya tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci ya. Artinya kita walaupun sedang berhadas misalnya, baik hadas besar, hadas kecil, itu boleh kita berniat. Tapi tentu ya, sunnahnya ketika kita mau niat, maka harus dalam keadaan suci ya. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat hadis sebagai berikut dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, apabila perempuan yang haid dan nifas tiba di miqat, ya, tempat ngambil niat, misalnya kalau dari Madinah Bir Ali, hendaklah dia mandi, berniat ihram dan menunaikan semua rangkaian manasik kecuali tawaf di Ka'bah. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud nomor 1744. Kemudian jamaah yang sedang haid hanya dilarang melakukan tawaf dan sholat sunnah yang dianjurkan dalam rangkaian manasik, seperti sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim ya. Seluruh larangan ihram berlaku baginya sebagaimana juga berlaku pada jamaah kebanyakan. Sebaliknya dia juga diizinkan untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji kecuali tawaf. Ya. Jika perempuan haid tetap wajib berihram sebagaimana jamaah yang lain, lantas apakah dia juga disunahkan mandi ihram? Nah, menurut Imam Syirazi, setiap orang disunahkan mandi terlebih dahulu sebelum berihram. Mandi ini dianjurkan bagi semua orang, tidak terkecuali, baik yang sedang berhadas besar maupun tidak. Dalilnya adalah an Ibnu Abbasin rafa al-hadits ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna nufasa'a wal haidha taghtasil wa tuhrim wa taqdi al-manasika kullaha ghaira an la tatufa bil baiti hatta tathura. Nah, jadi dari
Ibn Abbas, dia telah menisbatkan hadis kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya perempuan nifas dan haid ya hendaknya mandi sunnah, berniat ihram dan menunaikan semua rangkaian manasik kecuali tawaf di Ka'bah sampai dia suci. Jadi ketika sampai di Mekah ya jamaah perempuan yang haid tadi tidak ikut tawaf sebagaimana jamaah lain, tapi dia menunggu sampai suci. Sejumlah ulama berpendapat bahwa mandi ihram bagi jemaah termasuk perempuan haid dan nifas ya atau nifas bertujuan untuk membersihkan tubuh ya, lin-nadhafah, selain untuk memelihara kebersihan tubuh, mandi ihram sekaligus berfungsi untuk menghilangkan aroma badan yang kurang sedap. Jadi bukan mandi ihramnya bukan dalam rangka mandi suci, tapi untuk membersihkan badan. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab keraguan dari para jamaah perempuan yang dalam kondisi haid ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.